Halo semua, apa kabar? Semoga baik dan sehat. Pada pertemuan pertama di mata kuliah pemrograman dan pengujian aplikasi web kali ini, kita akan awali dengan introduction atau perkenalan dari mata kuliah ini. Baik, kode mata kuliahnya adalah 12S3101. Jadi ini adalah mata kuliah prodi, kepalanya 12, kemudian S sarjana, 3 berarti tingkat 3, dan diambil di semester pertama. Dan ini adalah sequence 1. Untuk mata kuliah ini bebannya 4 kredit, artinya Anda harus meluangkan waktu sebanyak 4 kali 3 jam seminggu, kurang lebih 12 jam seminggu. Untuk pertemuan perkuliahan akan dilaksanakan dalam 4 kali 50 menit, sementara untuk terstruktur, praktikum itu juga 4 kali 60 menit. Jadi Anda punya 4 kali 60 menit lainnya untuk belajar mandiri, mengerjakan tugas, proyek, dan lain sebagainya. Pengajarnya atau dosennya cuma saya sendiri, Mario. Kemudian kita punya asisten yang akan membantu Anda, Sahala. Lalu mata kuliah ini akan kita deliver dengan pendekatan praktikal. Jadi mata kuliah ini sangat kental praktikal, maka kita harus melaksanakannya juga secara praktikal. Selanjutnya kita akan ada project ya, project based learning. Jadi pembelajaran Anda akan menggunakan metode project ya. Anda akan mengerjakan project. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan lihat study plan ya, atau RPS, rencana pembelajaran semester. Ini adalah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah pemrograman dan pengujian aplikasi web. Di sini yang penting adalah Anda tahu kenapa kita kuliah Anda mengambil mata kuliah ini. Ya, ada satu capaian utama ya, CPL yang ingin ditarget, yaitu mampu merancang, merealisasikan, menguji, serta mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi melalui pendekatan analitis dengan mempertimbangkan standar teknis, unjuk kerja, keamanan, serta faktor-faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi, mata kuliah ini akan menargetkan kemampuan khusus tersebut ya, KK3 kemampuan khusus, yang pada ujungnya adalah menghasilkan profil lulusan. Secara spesifik, ada capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai ya, jadi spesifik ke mata kuliah, yaitu yang pertama ya, Anda mampu mengembangkan aplikasi berbasis web menggunakan pendekatan dan tools kontemporer. Jadi pendekatan dan tools kontemporer, jadi intinya adalah kontemporer ya, kontemporer. Jadi tools yang baru ya, yang lagi in, dan bentuk aplikasinya adalah web. Capaian kedua adalah Anda mampu merancang dan melakukan pengujian aplikasi berbasis web. Jadi nanti Anda akan melakukan mendesain test cases, kemudian melakukan pengujian dengan menggunakan test cases tersebut. Nah, selanjutnya adalah sub capaian pembelajaran. Ada cukup banyak di sini ya, ada 14 sub capaian pembelajaran, nanti Anda bisa baca sendiri. Kemudian deskripsinya, pada mata kuliah ini mahasiswa akan mempelajari tentang konsep aplikasi web dan konsepnya. Seperti apa sih aplikasi web itu? Benda-benda apa saja sih yang memungkinkan aplikasi web itu bisa bekerja sedemikian rupa? Lalu Anda juga akan belajar tentang ya HTML tentunya, kemudian nanti ada CSS, kemudian ada teknik-teknik bagaimana berinteraksi dengan pengguna dengan menggunakan contoh ya, formulir, form, dan lain sebagainya, link gitu ya. Kemudian kita akan bekerja juga dengan basis data, Anda akan berinteraksi dengan basis data, terus menggunakan framework yang kontemporer supaya Anda punya feel-nya seperti apa sih menggunakan framework itu. Kemudian kita juga akan mengembangkan web services. Kita akan fokus ke REST ya, REST service.
Kemudian kita akan coba di akhir mengembangkan aplikasi web dengan konsep front end back end. Jadi di sana memanfaatkan REST API. Nah, berikut adalah bahan kajiannya, ada 14. Kemudian untuk pustaka kita punya beberapa ya, ada 9 sebenarnya, tapi yang mostly kita akan pakai itu ada 5. Ya, 1-5, kemudian 6-9 itu adalah tambahan jika Anda perlu bantuan ya, reinforcement. Lalu tools yang akan kita pakai ada beberapa juga, tapi fokusnya adalah PHP ya. Kemudian ada Python. Jadi Python ini nanti kita akan pakai Django. Lalu ada MariaDB database. Kemudian tools untuk melakukan REST API test kita gunakan SOAP UI atau Postman. Jadi ada pilihan antara kedua ini. Lalu mata kuliah syarat yang pertama adalah basis data. Anda telah mengambil basis data, sudah oke. Kemudian Anda sudah mengambil PBO. Kemudian Anda juga sudah mengambil Jarcom. Karena bagaimanapun juga web application itu berjalan di atas infrastruktur jaringan komputer. Nah, berikutnya yang penting juga adalah assessment ya. Ini penting sekali. Yang pertama, assessment kita adalah menggunakan quiz. Jadi setiap akhir sesi Anda akan punya quiz mulai dari sesi yang berikutnya. Kemudian Anda akan punya proyek dikerjakan berkelompok. Kemudian ada UTS dan ada UAS. Nah, silakan Anda membaca mengenai detail pelaksanaan mata kuliah ini ya. Jadi karena kita menggunakan kita mengaplikasikan PJJ, jadi ada sedikit perubahan di bentuk pembelajaran atau metodenya ya. Di sini Anda bisa perhatikan untuk tatap muka kita akan tekan misalnya untuk pertemuan yang kali ini yang sekarang Anda sedang tonton, tatap muka 50 menit. Kemudian tatap muka ini dipecah lagi ya dalam bentuk asinkronus. Jadi Anda nonton video ini asinkronus. Kemudian ini ekspektasinya 30 menit. Kemudian kita akan sinkronus, kita akan discuss ya dalam waktu 20 menit. Jadi 20 menit ini kita gunakan waktu kedua. Jadi misalnya Anda kuliah jam 8 sampai jam 10, maka kita akan gunakan jam kedua, yaitu jam 9 ya. Jadi kalau Anda kuliah dari jam 8 sampai jam 10, kita akan gunakan jam 9 selama 20 menit untuk discussion. Kemudian ada sesi terstruktur, ini dijadwalkan, tapi Anda akan mengerjakan tugas ya di sesi terstruktur. Kemudian untuk sesi mandiri ini Anda yang mengatur sendiri jadwalnya kapan. Tapi saran saya adalah hari Sabtu ya, supaya Anda fokus dari Sabtu. Kemudian di sini juga sudah ada assessment-nya ya. Jadi di sini sudah disampaikan untuk materi mengenai kemampuan untuk menjabarkan konsep dasar. Ini akan kita uji di UTS ya. Meskipun aspek ini juga akan muncul di proyek ya. Jadi Anda silakan lihat. Kemudian sudah ada juga sumber-sumber pembelajaran yang bisa Anda rujuk ya, Anda gunakan. Silakan diperiksa satu persatu ini supaya Anda mengerti apa yang akan kita lakukan dalam satu semester ke depan. Semoga mata kuliah ini menyenangkan. Jadi Anda akan buat aplikasi yang menarik menurut saya. Oke, kita kembali lagi ke slide. Nah, untuk bisa melaksanakan kuliah ini dengan maksimal, jadi Anda mendapatkan everything yang harusnya Anda dapatkan maksimal, kita akan menggunakan ya beberapa kita memerlukan ya require Anda untuk bisa menggunakan GitHub. Kita akan extensively utilize GitHub. Jadi kita akan pakai GitHub. Buat diri Anda familiar dengan GitHub dan Git. Lalu saya minta Anda juga untuk
mendaftarkan diri ya ke GitHub Students Developer Pack. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Di sana Anda akan dapat banyak benefit dan Anda bisa melakukan berbagai eksplorasi. Berikutnya masih tentang GitHub. Saya minta Anda juga untuk belajar terkait bagaimana menggunakan GitHub dengan cara register ke Learning Lab. Kemudian GitHub Learning Lab ya. Kemudian Anda coba selesaikan course Introduction to GitHub ya. Berikutnya diperlukan mentalitas explorer ya, bukan Dora the Explorer, tapi Anda perlu ketika tidak mengerti suatu aspek atau merasa perlu untuk memperdalam aspek tersebut, Anda harus explore secara mandiri. Ya, Anda cari tahu seperti apa dan kenapa, gitu ya. Karena kita tidak akan mengajari Anda terlalu teknis, ya. Kita akan mostly general dan in concept. Jadi kalau Anda perlu yang sangat spesifik teknikal, silakan Anda cari sendiri. Manfaatkan Google, kemudian ya documentation, ya coba ya. Lalu Anda collaborate dengan teman-teman Anda, buka kelas. Ini waktunya Anda untuk bersama-sama melaju ya, discuss dengan cara diskusi. Baik, mengenai project, Anda akan mengerjakan project, kemudian projectnya ada 10 kelompok, bukan projectnya Anda ya, ada 10 kelompok dan Anda, saya cek di sini ada 50 berapa ya, 55 ya. 55, jadi akan ada 10 kelompok. Ada yang 5 orang, ada yang 6 orang, jadi nggak apa-apa. Topiknya ada 5 dan satu topik akan dikerjakan oleh 2 grup ya. Kedua grup ini akan bekerja terpisah. Ya, bukan berarti 2 grup kerja sama, enggak, terpisah. Oke. Setiap grup akan dapat GitHub repo, jadi kita yang buatkan, Anda yang akan kita invite, jadi Anda diminta tentu saja untuk buat GitHub account. Nah, ini adalah environment atau software-software yang akan kita butuhkan. Yang pertama tentu Anda akan butuh PHP ya, dan Python untuk Django. Kemudian ya browser sebenarnya Anda butuh. Kemudian Anda akan menginstal MariaDB, lalu ada SoapUI dan Postman. Saya tidak sarankan Anda untuk menginstal XAMPP ya. Kita akan menggunakan plain PHP dan kita akan gunakan built-in server PHP. Kita tidak perlu pakai SAM, XAMPP gitu ya. Nah, untuk MariaDB Anda install terpisah juga. Nah, ini yang Anda harus lakukan. Jadi dalam waktu 2 jam ke depan, saya akan minta Anda untuk membaca mengenai ya ini ya, to-do list ya. Jadi saya minta mengerjakan ini. Yang pertama adalah baca study plan. Yang berikutnya adalah daftarkan diri Anda ke GitHub. Kemudian daftar ke Student Developer Pack. Lalu daftar juga ke GitHub Learning Lab. Dan saya minta untuk belajar the basic di sana. Kemudian temukan, saya minta Anda untuk mengumpulkan tutorial-tutorial yang bisa mengakselerasi pembelajaran Anda ya. Saya sudah siapkan beberapa, silakan lihat di course. Kemudian lihat grup ya, grup Anda dan topiknya, topik proyeknya. Kemudian silakan mulai menginstall required software dan lakukan pengujian-pengujian bahwa software itu sudah berjalan dengan baik. Saya kira itu untuk hari ini. Tapi sebelum kita quit, kita akan lihat dulu sekilas kelompok Anda seperti apa. Nanti topiknya silakan Anda baca di deskripsi tugas. Kita akan lihat kelompok, ini seru ini. Nah, untuk kelompok proyek kita bisa lihat di e-course ya.
Di sana ada kelompok proyek. Nah, ini kita lihat di sini udah saya buka. Silakan diperhatikan siapa teman satu kelompoknya. Anda bisa cek sendiri sih nanti. Oke. Kira-kira seperti itu untuk pertemuan kita yang pertama ini. Semoga dapat menggambarkan apa yang akan Anda kerjakan, dan saran saya adalah Anda perlu mulai untuk discuss ya dengan kelompok Anda, dengan kakak abang kelas Anda, untuk mendapatkan masukan-masukan gimana caranya supaya Anda bisa exploit kemampuan terbaik Anda. Saya kira sekian, terima kasih, sampai ketemu lagi. Ciao.